Ada satu bentuk soal dalam soal TIU, khususnya kemampuan numerik, pada ujian SKD, CPNS maupun kedinasan, yang paling sering muncul, ya, namanya adalah perbandingan kuantitatif, membandingkan nilai dari dua buah variabel, PQ, X dan Y, ya, A dan B, ya, mana hubungannya? Apakah A besar B, apakah B besar A, dan seterusnya. Simak video teman-teman sampai selesai, jangan setengah-setengah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, adik-adik para pejuang nih, ya, yang sedang belajar untuk persiapan SKD CPNS maupun kedinasan tahun 2023. Jumpa lagi bersama saya, Om Alman, di channel Sang Tutor. Kembali kita cerita lagi soal-soal persiapan SKD tahun 2023. Nah teman-teman, ini merupakan pembahasan atau video yang ke-9, ya. Yang ke-8 teman-teman Anda bisa dapatkan langsung lihat di deskripsi di bawah, ya. Anda buka itu, ada link yang saya sematkan di situ, itu sudah pembahasan dari pertama. Nah teman-teman, untuk yang ke-9 ini akan saya perlihatkan lagi bentuk soal asli tahun 2021. Jadi pelan-pelan akan saya berikan terus teman-teman. Nanti insya Allah bulan Maret akan rilis bukunya, ya, Master TIU, ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan referensi untuk kalian. Nah teman-teman, oke, saya akan berikan 5 soal lagi, ya, soal perbandingan kuantitatif, ya. Ini mudah-mudahan, ya, bisa Anda pahami dan jadikan bahan belajar. Nah teman-teman, simak cuplikan soalnya 5 nomor, ya, seperti yang lewat berikut ini. Nah baik, itu tadi 5 soal tentang perbandingan kuantitatif yang merupakan soal asli tahun 2021. Jadi teman-teman, Anda mau CPNS atau mungkin kedinasan, soalnya sama, ada semua materi ini teman-teman. Jadi pelajari ini bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara triknya supaya cepat menjawab. Satu nomor, 1 menit teman-teman. Oke. Untuk soal nomor 36, ya, ini soalnya adalah operasi pecahan. Ya, saya pikir semua orang pasti bisa mengerjakan pecahan, tapi tidak semuanya bisa dengan cepat. Oke, perhatikan soal berikut. Nah, di sini teman-teman, kita sudah diberikan dua buah variabel A dan B, teman-teman, ya. Oke, A dan B. Yang mana yang besar hasilnya, gitu, ya. A sama dengan 4 pangkat 3 tambah 2 1/4 tambah 3,75. Dan B adalah 6,5 pangkat 3 kali 2,5 kurang 7 2/5 teman-teman. Ya, saya ulangi, ya, semuanya pasti bisa mengerjakan soal ini. Oke, tapi Anda harus punya trik supaya bisa menjawab dengan cepat. Nah, gimana caranya gini? Saya buat di sini teman-teman, ya. Ini adalah koefisien, untuk A sendiri. Ini adalah B. Oke. Yang pertama adalah A, teman-teman. Di sini ada 4 pangkat 3, ya. 4 pangkat 3 gitu, ya. Nah, kemudian di B teman-teman, ini mungkin agak sedikit rumit. Kenapa? Karena ada 6,5 teman-teman. Saya gini, bulatkan 6 saja gitu, ya. Kalau Anda buat di sini 6 pangkat 3 teman-teman, wah ini sangat besar. 4 pangkat 3 berapa? Itu 64 saja. Kalau 6 pangkat 3 berapa? Ya, 216. Saya cepat berhitung, ya. Kayak gitu. Jadi 4 pangkat 3 teman-teman, ini jawabannya adalah 64, ya. Ini 6 pangkat 3 berapa teman-teman? 216, ya. Tidak perlu Anda teruskan. Kenapa? Karena ini sudah jelas teman-teman yang mana yang besar di sini, ya, gitu. Apalagi di B itu ada operasi perkalian teman-teman. Anda kali 2 lagi teman-teman. Wah, sangat besar gitu, ya. Ini apa? Hanya tambah 2 saja gitu, ya. Jadi teman-teman,
kecil gitu. Jadi sebenarnya saya pikir ya, saya ulangi bahwa semuanya bisa seperti ini, tapi tidak semuanya bisa tahu ya bagaimana caranya menjawab dengan cepat. Hanya melihat sebentar saja sudah ada kesimpulan, oh ini yang besar teman-teman, gitu ya. Nah, jadi apa rahasianya? Ini pangkat 4 ya, 4 pangkat 3, ini 6 pangkat 3 teman-teman, sudah jelas besar, 6 yang besar. Jadi apa kesimpulan teman-teman? Kesimpulannya pasti adalah jawabannya A kecil daripada B. Jadi simple, sederhana sekali teman-teman ya. Jadi sangat gampang. Jadi ya, pelajari triknya supaya Anda nanti di ujian ya bisa menjawab dengan cepat. Baik teman-teman, kita lihat pembahasan berikut nomor 37. Nah, tunggu dulu teman-teman ya. Jadi lagi-lagi saya kasih tahu kalian bahwasanya ya, kebanyakan orang gagal ya saat ujian CAT, khususnya CPNS maupun kedinasan, adalah faktor terbesar adalah tidak bisa mengatur waktunya. Dalam soal SKD ada 3, TWK, TKP, dan TIU. Jangan sampai Anda terfokus pada satu bagian saja, lupa bagian yang lain. Jadi teman-teman, apa solusinya? Anda harus latihan, latihan, dan latihan. Anda harus ikut tryout teman-teman sebagai ajang evaluasi diri sampai di mana kemampuan Anda. Jadi gini teman-teman, sejak tahun lalu kami sudah menyiapkan paket tryout, namanya adalah Sobat CPNS, yang sudah membantu ribuan orang lulus CPNS tahun kemarin. Oke, Anda berminat silakan Anda klik link di bawah teman-teman. Ini merupakan paket tryout dengan materi-materi yang sangat baru ya, yang merupakan kumpulan FR tahun kemarin. Nah teman-teman, kami menyiapkan beberapa paket tryout, ada SKD CPNS, ada P3K, ada kedinasan. Ya, Anda pilih yang mana, silakan klik yang mana Anda pilih. Biayanya teman-teman sangat murah ya di sini. Untuk CPNS teman-teman, ini 99.000 ya per tahun ya. Ini ada 15 paket. Bisa diulang-ulang kapanpun dan dimanapun, bisa menggunakan handphone Anda ataupun laptop Anda teman-teman. Jadi terus ada pembahasan ya. Jadi sudah selesai tryout-nya, ada pembahasannya. Kemudian ada skornya teman-teman. Berapa nilai TIU Anda, berapa TWK Anda, berapa TKP Anda. Dan jadi dari sini Anda bisa tahu sampai di mana kemampuan saya gitu ya. Oke. Nah, untuk paket premium ini pembahasan ya, pakai biasa ya. Kalau platinum pembahasan pakai video teman-teman gitu ya. Nah, kalau untuk yang kedinasan teman-teman, itu hanya 10 paket tryout, Anda bisa dapatkan juga ya. Kalau Anda sudah berlangganan ya, Anda bisa lihat langsung ya paket-paket teman-teman seperti ini ya. Anda klik mulai tes, muncullah contoh-contoh soalnya ya, seperti ini ya. Anda selesai kerja, Anda pilih klik kirim jawaban, maka nanti muncullah berapa skor nilai kalian TWK, TIU ataupun TKP. Anda mau tahu pembahasannya, Anda klik pembahasan. Jadi sangat bagus teman-teman, Anda gunakan ini supaya nanti di ujian sesungguhnya Anda tidak kelabakan saat mengerjakan soal. Yang minat teman-teman, silakan klik link di bawah ya. Anda buat akun, kemudian login kembali dan berlangganan itu, kemudian Anda latihan soal. Baik teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan soal berikut, nomor 37. Seperti berikut. Nah baik, soal nomor 37. Nah ini juga teman-teman yang pernah ikut tahun kemarin pasti pernah lihat soal seperti ini ya. Diketahui X tambah Y sama dengan 1. P itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Q adalah X kuadrat kurang Y kuadrat. Yang manakah yang benar hubungan antara P dan Q? Apakah P besar Q? Apakah P kecil Q? Apakah P sama dengan Q? Atau 2P sama dengan Q? Atau E? Hubungan P dan Q tidak bisa diteruskan, ditentukan teman-teman. Gini ya, kuncinya teman-teman ada di sini ya, X tambah Y ya, X tambah Y sama dengan 1. Jadi Anda bebas memilih ya, berapakah nilai X, berapa Y agar jumlahnya sama dengan 1. Nah yang mana? Ini teman-teman, ini. Saya coba milih ya, bisa saja X ya sama dengan 1, oke, Y sama dengan 0. Kenapa? Karena 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke? Atau mungkin bisa juga teman-teman, Anda pilih contohnya mungkin di sini ya, X-nya sama dengan 2 ya. Oke, Y-nya sama dengan min 1. Oke, kenapa? Karena 2 tambah min 1 jawabannya juga 1 teman-teman, gitu ya. Dan lain-lain. Oke, nanti teman-teman, materi ini sudah hampir rampung buku saya Master TIU, mudah-mudahan bisa jadi referensi untuk kalian ya. Nanti bulan depan Maret akan terbit dan saya pasarkan, mudah-mudahan Anda berminat. Baik teman-teman, nah kita coba bahas ini ya.
Oke. Kalau saya ambil X sama dengan 1, Y sama dengan 0, ya, maka kita coba lihat berapakah hasil P. P sama dengan 1 pangkat 2, 1, ya. Tambah 0 pangkat 2, 0. Jawabannya sama dengan 1. Q berapa teman-teman? Q sama dengan gini, coba ya. 1 pangkat 2, 1. Kurang 0 pangkat 2, 0. Oke, 1 kurang 0 sama dengan berapa? 1. Apa jawabannya? P sama dengan Q. Tapi teman-teman jangan senang dulu, ya. Kemungkinan jawabannya mungkin ya, mungkin ini ya, mungkin. Berarti gini, yang salah apa? Yang salah ini ya, yang salah ini. Kemudian salah teman-teman juga ini gitu. Ya, jangan dulu teman-teman. Coba lagi yang ini ya, coba. Kalau saya ambil X sama dengan 2, teman-teman ya, 2, terus Y-nya sama dengan min 1, coba ya. Sekarang saya masukkan lagi di nilai P. P sama dengan 2 pangkat 2, 4 jawabannya, tambah min 1 pangkat 2, jawabannya 1 ya. 4 tambah 1 sama dengan 5. Oke, lanjut teman-teman. Kalau Q ya, coba ya. 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu ya. Lalu ya, min 1 pangkat 2 jawabannya ya, tadi kurang 1 ya. 4 kurang 1 sama dengan 3. Apakah sama? Jawabannya tidak, berarti salah untuk ini juga. Jawabannya berarti di sini hubungan P dan Q tidak bisa diteruskan, ditentukan teman-teman. Jadi seperti itu cara kerja untuk soal seperti ini ya. Anda tulis di buku supaya tidak hilang catatannya. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 38. Nah baik, soal nomor 38. Oke, ini ya, ini soal cerita teman-teman. Kita lihat di sini. Jumlah penduduk kota A bertambah 2.450 jiwa dari sebanyak 62.375 pada tahun lalu ya gitu ya. Jadi ini tambahannya ya, ini tambahan sekarang, ini tahun lalunya gitu. Oke. Nah, di sini teman-teman kita diberikan tabel bahwasanya B itu apa? 16% ya. A itu apa? Persentase pertambahan penduduk di kota A gitu. Nah teman-teman, jadi kalau Anda mau dapat nilai persentasenya, maka Anda harus membaginya itu 2.450 dibagi dengan 62.000 sekian-sekian, baru Anda kalikan dengan 100% gitu ya. Nah, jadi gini, kalau Anda mengadakan ini dengan kalkulator teman-teman, kalkulator ya, pasti gampang. Oke, tapi kalau seandainya Anda manual, pasti rumit. Kenapa? Karena bilangannya teman-teman menjengkelkan ya. 2.004,5. Apa ini? 62.375 gitu. Jadi pembuat soal sudah tahu ya bahwasanya ini pasti tidak bisa dikerjakan dengan cara-cara yang biasa, harus dengan luar biasa gitu. Baik. Nah, seperti apa cara luar biasa teman-teman gini? Tidak perlu Anda ikuti bilangannya yang sesungguhnya teman-teman. Anda bisa lakukan pembulatan. Oke, saya ulangi, bisa lakukan pembulatan. Gimana caranya? Ini saja teman-teman. Berarti untuk nilai A sendiri ya, ini Anda bisa bulatkan saja bahwasanya 2.450 teman-teman, tidak masalah Anda bulatkan menjadi apa? Menjadi 3.000 teman-teman ya. Itu tidak akan merubah soal ya. Oke. Ini teman-teman, Anda rubah menjadi apa? Ya, cukup bisa 60 ya, 60.000 teman-teman, tidak masalah ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, Anda kalikan dengan apa? Kalikan dengan 100%. Nah, kalau bentuk nilainya seperti ini, itu gampang. Kenapa? Karena tinggal coret-coret dapat jawabannya ya. Tapi kalau seandainya Anda pakai ini teman-teman, itu susah ya gitu. Oke. Nah, jadi saya ambil yang terbesar ya, 3.000 ya. Kalau Anda masih kurang yakin, nah, ke atas teman-teman bulatkan. Mudah-mudahan tidak sampai 16% gitu ya. Baik, kita lihat bagaimana caranya gitu. Anda tinggal coret-coret ya. 3 0 di sini, 3 0 di sini habis ya. 1 0-nya teman-teman di sini, 1 0 di sini habis. Tinggal apa? Ya tinggal 3 kali 10 sama dengan 30 dibagi dengan 6%. Nah, 30/6 sama dengan berapa? Sama dengan 5 coy. Hanya 5 saja gitu. Padahal sudah dibulatkan ke atas ya, masih 5% ya gitu. Jadi jelas ya bahwasanya ini pasti ya A5 ini sama dengan 5 teman-teman.
ini 16. Sudah jelas bahwasanya jawabannya pasti A itu lebih kecil daripada B. Gitu coy. Gampang kan? Jadi Anda belajar di channel ini teman-teman, diberikan soal asli, bukan soal sembarangan ya. Oke? Dan pembahasannya sangat mudah dimengerti. Baik, yang baru mampir di channel ini teman-teman, mohon dukungan subscribe-nya teman-teman. Anda klik warna merah, merupakan penghormatan untuk saya. Baik, soal berikut teman-teman, nomor 39. Baik, soal nomor 39. Dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam, sebuah mobil dapat menempuh jarak antara dua kota selama 1,5 jam ya. Oke. X adalah 144 menit, Y adalah waktu yang dibutuhkan mobil itu jika mobil itu melaju dengan kecepatan 50 km per jam. Baik, ya kita selesaikan secara baik-baik. Oke. Nah gini, ya. Kalau kecepatannya teman-teman ya 80 ya kilometer per jam ya, maka mobil itu akan ya berjalan, akan sampai pada tujuan selama 1,5 jam. Ini kan sama dengan 1 jam setengah ya, atau 60 menit tambah 30 menit ya, sorry. Berarti gini, sama dengan 90 menit. Oke, 1,5 jam ya. Oke. Nah, sekarang kalau kecepatannya 50 ya, 50 di sini, 50 km per jam. Nah, maka berapakah di sini teman-teman ya? Berapa menit? Oke, gampang sekali teman-teman. Ini gampang ya. Nah, jadi ya kita lihat ya, ini perlu analisis soal bahwasanya ya, coba teman-teman pikirkan bahwa sebuah mobil yang awalnya 80 kecepatannya menjadi berkurang ya 50 ya. Kalau berkurang kecepatannya, otomatis waktunya lama akan bertambah di sini ya. Dalam teorinya inilah yang dinamakan sebagai perbandingan terbalik. Perbandingan terbalik kenapa? Karena ini kurang, ini plus gitu ya. Jadi kalau Anda mendapatkan seperti ini perbandingannya, maka yang Anda lakukan adalah pertama senyum dulu. Oke, lakukan namanya perkalian ya, kali lurus. Oke, ada namanya kali silang. Itu kali silang berlaku saat ini plus atau min perbandingan senilai. Kalau terbalik kali lurus teman-teman. Ya sudah, 50 kali B gitu ya. Oke, kita kalikan teman-teman ya. Anda kalikan itu ya. Nah, yang 50 Anda kalikan dengan B, yang 80 Anda kalikan dengan 90 gitu ya. Nah, sekarang kembali ke laptop ya. Oke, warna hitam. Jadi 50 dikali B ya, 50 dikali B sama dengan 80 dikali 90. Nah, ini sudah jelas ya operasinya. Jadi tinggal kita coret lagi ya, nolnya bisa habis. Oke, nolnya bisa habis. Jadi gini, 5 kali B sama dengan 8 kali 9, 702, ada 0 di sini. Nah ya, berarti untuk mendapatkan nilai B sama dengan tinggal dibagi 720 dibagi 5 ya. Berapa teman-teman kira-kira? 720 Anda bagi 5 coba ya. 70 oke, dibagi 5 ini kira-kira 1 ya. 5 di sini turun 22, di sini 4. 4 kali 5 20, turun 20. Oke, 144. Jadi sama ya, sama dengan ini 144. Apa jawaban teman-teman? Jawaban adalah C. Nah, gampang kan? Oke, baik teman-teman, soal terakhir nomor 40. Baik, soal terakhir, soal yang terakhir teman-teman. Jadi ini juga masih dalam perbandingan kuantitatif. Jadi di soal-soal TIU teman-teman, Anda mungkin sering dengar orang bilang bahwa soal TIU susah, sulit, ya, hoax lah segala macam. Faktanya teman-teman, soal TIU itu numerik, ya, sangat mudah. Namanya adalah seleksi kemampuan dasar yang diberikan adalah soal-soal yang paling mudah. Tidak ada yang susah teman-teman. Baik, nomor 40. Oke, nah X-nya 24. Kue di dalam kaleng jika dibagikan 6 anak, ya, maka masing-masing akan mendapatkan 30 biji ya gitu. Banyak Y sekarang, apa tuh Y? Banyaknya kue yang didapatkan oleh masing-masing anak jika dibagikan merata kepada 10 anak. Nah gini, kalau 6 anak ya, kalau 6 anak itu masing-masing akan mendapatkan ya
30 buah ya, 30 buah kue. Kalau ternyata yang ada adalah 10 anak, teman-teman. Nah, maka di sini berapa masing-masing ya, berapa kue yang mereka dapatkan masing-masing. Kita kaji lagi, 6 ke 10 kalau makin banyak anaknya ya, pasti kue yang didapat itu akan sedikit didapat oleh masing-masing gitu ya. Jadi adalah perbandingan terbalik lagi, teman-teman. Jadi lakukan perkalian ya, kali lurus. Oke. Nah, ini gampang lagi, teman-teman. Nah, kali saja 10 dengan B. 10 kali B sama dengan 6 dikali 30 ya. Oh, nolnya habis coy ya, gini. Ya, berarti B sama dengan 6 kali 3, 18 buah. Oke, berarti Y sama dengan 18, X 24. Sekarang kita lihat yang mana yang benar. Apakah 3X sama dengan Y? Kita lihat. Untuk A, 3X, 3 kali 24. 3 kali 24, apakah sama dengan 18? Jawabannya salah ya. Oke, apakah X sama dengan 3Y? Coba ya. B, apakah 24 sama dengan 3 kali 18? Jawaban teman-teman salah juga. Apakah X sama dengan Y? Salah. Nah, yang paling tepat adalah jawabannya 3X sama dengan 4Y. Kenapa? Yang bagian D, teman-teman. 3 kali X 24 sama dengan 4 kali 18. Jawabannya apa? 72. Gitu coy. Oke, teman-teman. Ya, sudah jelas semua ya. Saya pikir itulah bentuk-bentuk soal tentang perbandingan kuantitatif ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi referensi untuk kalian. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.